Seperti halnya di dalam game, setiap memasuki wilayah baru, maka pengetahuan mengenai tempat tersebut pun adalah nol. Begitu pula dengan Zhao Zeng yang saat ini telah memasuki Burial Area. Dirinya pun mulai penasaran dengan apa yang akan ia capai di tempat tersebut. Setelah istirahat semalaman di penginapan, Zhao Zeng pun lalu mulai berpisah dengan rekan-rekannya dari Titan City. Ketua Beast King Union yang pamit untuk pergi menuju tempat penetasan telur monster serta untuk urusan bisnisnya. Kini tinggallah Zhao Zeng bersama dengan saudara Zhu. Saudara Zhu yang masih akan tinggal untuk menunggu ketua kembali dari urusannya. Zhao Zeng pun lalu menyampaikan permintaan tolongnya untuk dapat menjaga keluarganya yang ada di Titan City. Hal itu dikarenakan dirinya berniat akan tinggal untuk sementara waktu di Burial Area. Zhao Zeng pun lalu pergi untuk berjalan-jalan menyusuri tempat tersebut. Melihat hiruk-pikuk di area tersebut, dirinya pun menyadari bahwa dalam hal bisnis, tempat itu memiliki atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan kota Titan. Dan untuk mengawali perjalanannya di Burial Area, hal pertama yang ia cari adalah peta mengenai Burial Area. Harga dari peta adalah sebesar 1 kristal putih tingkat tinggi. Penjual peta yang melihat Zhao Zeng dengan ringannya dalam menggunakan uang. Penjual itu pun lalu menawarkan hal lain yang lebih canggih kepada Zhao Zeng, yaitu sebuah peta elektronik yang memiliki kualitas gambar lebih tinggi dan detail, serta juga memiliki fitur 3 dimensi dan juga dapat melihat posisi monster bermutasi berada. Alat tersebut dijual seharga 1 kristal biru tingkat tinggi. Setelah memeriksa bahwa alat tersebut memanglah seperti yang dikatakan penjual, Zhao Zeng pun lalu setuju untuk membelinya. Setelah mendapatkan peta, tempat selanjutnya yang akan ia datangi adalah menuju jalan equipment yang berada di area 9. Singkat cerita, sampailah Zhao Zeng di toko equipment. Di hadapannya kini telah ada sebuah dagger yang dipajang dengan nilai penetrasi sebesar 5. Melihat hal tersebut, dirinya pun mulai penasaran mengenai bagaimana cara orang-orang di tempat itu dapat mengetahui nilai penetrasi dari suatu equipment. Mendengar hal tersebut, seorang petugas toko yang berada di tempat itu lalu menunjukkan caranya kepada Zhao Zeng, yang ternyata cukup dengan meletakkan sebuah alat pengukur pada equipmentnya. Lalu secara otomatis alat tersebut akan menunjukkan nilai penetrasi beserta dengan tingkat konduktivitasnya. Namun setelah Zhao Zeng mempertimbangkan harga dari sebuah dagger yang hanya memiliki nilai penetrasi 5 itu adalah sejumlah 1,5 kristal ungu tingkat tinggi, dirinya pun lalu memilih untuk tidak membelinya dan akan mencari-cari yang lainnya terlebih dahulu. 6 jam pun berlalu. Setelah sekian lama dirinya berjalan untuk mencari-cari senjata yang cocok. Namun ternyata semua senjata yang dijual memiliki harga paling rendah adalah seharga 1 kristal ungu. Dan dirinya merasa meskipun tingkat keuangannya jika di kota Titan berada di kelas atas, namun di Burial Area, dirinya hanyalah berada di tingkat menengah. Tiba-tiba tanpa sengaja dirinya menemukan sebuah toko pelelangan. Dirinya pun lalu memutuskan untuk memasuki tempat pelelangan tersebut. Produk utama yang sedang dilelangkan adalah sebuah kompleks metal. Kompleks metal tersebut hanyalah memiliki diameter 10 cm dengan ketebalan 2 cm. Beberapa peserta pelelangan pun banyak yang merasa kecewa, dikarenakan ternyata kompleks metal tersebut sangatlah kecil, yang pastinya tak akan cukup untuk dijadikan sebuah pedang. Namun Zhao Zeng yang hanya memerlukan sebuah dagger, dirinya pun merasa bahwa dengan ukuran segitu seharusnya sudahlah cukup. Hingga saat pembawa acara pelelangan mengumumkan bahwa tingkat penetrasinya adalah 11. Hal tersebut pun sontak membuat semua orang sangatlah terkejut dikarenakan memang nilai penetrasi itu sangatlah tinggi. Begitu pula dengan Zhao Zeng, dirinya kini mulai bimbang mengenai dirinya akan membelinya atau tidak. Hingga pada akhirnya dirinya pun memutuskan untuk membelinya dan berhasil mendapatkannya di harga 6,6 kristal ungu tingkat tinggi. Singkat cerita, di akhir pelelangan, Zhao Zeng yang sedang mengambil kompleks metal yang dibelinya. Sebagai seorang penempa selama bertahun-tahun, sangat jarang sekali aku bisa melihat metal dengan nilai penetrasi 11. Sangat disayangkan, ukurannya kecil. Jika tidak, harganya mungkin akan lebih tinggi, ucap seseorang yang sedang duduk di dekatnya Zhao Zeng berada. Apakah menurutmu ini sudah cukup untuk membuat sebuah dagger?
aku, Lutian Chan. Aku tak tahu dengan yang lainnya, tapi untukku, itu sudah lebih dari cukup. Tempat lalu berpindah ke tempat kerjanya Lutian Chan berada. Zhao Zeng telah memutuskan bahwa dirinya menyerahkan kompleks metalnya untuk diolah menjadi dagger oleh Luo Tianzhan. Setelah menjalani prosesnya selama setengah jam, pada akhirnya Luo Tian pun selesai. Berdasarkan kacamata pengalamannya, dirinya menilai bahwa tingkat konduktivitas dagger tersebut pasti tak akan kurang dari 20%. Setelah Zhao Zeng mencoba beberapa saat dagger barunya, dirinya pun meletakkan alat pengukur pada daggernya itu. Yang lalu, dirinya tersenyum puas dikarenakan nilai penetrasinya memanglah seperti yang ia harapkan. Zhao Zeng pun lalu pergi ke tempat selanjutnya menggunakan kapal balon udara. Dan selama perjalanannya, dirinya pun tak henti-hentinya tersenyum bahagia dikarenakan telah mendapatkan dagger yang diinginkannya. Singkat cerita, sampailah Zhao Zeng di kota Shibu. Sembari melihat tabletnya, dirinya menilai bahwa membeli tablet tersebut sangatlah sesuai, karena tidak hanya mampu mengetahui titik lokasi monster, melainkan juga bisa mengetahui lokasi beberapa toko di tempat tersebut. Dari beberapa toko yang dilihatnya, dirinya pun lalu dibuat tertarik oleh salah satu toko yang menjual flywing equipment. Berdasarkan pengalamannya, dirinya mengingat bahwa itu seperti toko yang menjual alat terbang seperti yang digunakan Wei Heng. Zhao Zeng yang tertarik dengan peralatan tersebut, dirinya pun lalu pergi mengunjungi toko itu. Si penjual yang lalu menawarkan beberapa tipe perlengkapan terbang pada Zhao Zeng. Pada akhirnya Zhao Zeng memutuskan untuk membeli alat terbang tipe portable. Tipe tersebut merupakan tipe tertinggi di toko itu, memiliki harga sejumlah 1 kristal hijau tingkat tinggi. Dan tanpa pikir panjang lagi, dirinya pun lalu memutuskan untuk membelinya. Semua persiapan sudah lengkap. Kini sudah saatnya Zhao Zeng mencoba perlengkapan barunya tersebut. Tempat lalu berpindah di area luar kota Shibu. Terlihat keramaian di tempat tersebut dengan beberapa orang yang sedang merekrut anggota tim untuk partinya. Salah satu perekrut adalah seseorang yang sedang mencari 3 orang seniman bela diri tingkat 7 dan di atasnya, serta juga harus memiliki senjata penetrasi. Hingga datanglah Zhao Zeng kepada orang tersebut sembari menanyakan apakah dirinya juga boleh bergabung dengan partinya. Orang itu yang melihat Zhao Zeng telah mencapai tingkat 7, dirinya juga lalu menanyakan mengenai Zhao Zeng memiliki senjata penetrasi atau tidak. Dan seperti kebiasaannya Zhao Zeng yang selalu berlagak lemah pada setiap orang, dirinya lalu mengatakan bahwa dirinya tidak memilikinya. Mengetahui Zhao Zeng belumlah sesuai dengan kriteria orang yang dicarinya, lantas orang itu pun menyuruh Zhao Zeng untuk pergi. Mendengar hal tersebut, Zhao Zeng pun lalu menunjukkan daggernya yang memiliki tingkat konduktivitas 47% kepada orang itu. Namun tetap saja, orang itu tetaplah menolaknya. Karena menurutnya kulit monster bermutasi Iron Armor Rhino itu hanya bisa ditembus oleh senjata penetrasi. Namun, Zhao Zeng tidaklah mendengar ucapan dari orang itu dan tetap bersikukuh untuk ingin bergabung. Hingga saat orang itu mulai dibuat kesal oleh Zhao Zeng. "Hei, Ah Guang, sudah lupakanlah. Biarkanlah dia bergabung. Saudara, kemarilah," ucap ketua tim tersebut yang lalu menerima Zhao Zeng untuk bergabung. 3 orang telah berhasil direkrut. Kini ketua tim lalu menjelaskan kepada 3 orang itu bahwa tugas mereka hanyalah untuk menarik perhatian Iron Armor Rhino. Sedangkan ketua tim dan sisanya akan menyerang. Dan mereka pun lalu beranjak pergi ke lokasi perburuan. Di sepanjang perjalanan, berdasarkan apa yang dibicarakan oleh 2 orang yang bersama Zhao Zeng, Zhao Zeng pun kini mengetahui bahwa tim yang diikutinya itu merupakan tim Wolf Fang, yang bisa dikatakan juga sebagai tim yang terbaik di tempat tersebut dan juga tim yang berisikan orang-orang kuat. Tak selang lama kemudian, tiba-tiba muncul segerombolan monster tingkat 6 Lark Wolf di depan mereka. Timing yang sangatlah bagus. Bunuh mereka! Melihat cara mereka berburu, sontak membuat Zhao Zeng sangatlah terkejut dan menilai bahwa mereka itu sangatlah kaya. Karena jika ia tak salah menebak, masing-masing dari peluru yang digunakan itu pasti terbuat dari kompleks metal yang juga memiliki harga yang sangatlah mahal. Dan tiba-tiba muncul sesosok Wolf King
yang dapat lolos dari tembakan-tembakan tersebut dan lalu dengan cepat menuju tempatnya Zhao Zeng berada. "Kemarilah," ucap Zhao Zeng yang telah siap menyambut monster tersebut. Namun tiba-tiba, dan monster tersebut ternyata telah lebih dahulu terkena tembakan. Dua orang yang bersama Zhao Zeng meyakini bahwa tubuh dari Wolf King pasti sudah setara dengan harga peluru dengan nilai penetrasi 8. Dan hal itulah yang membuat tim Wolf Fang dapat dengan mudah memakai peluru nilai penetrasi 8 dalam berburu. Di saat tim lainnya yang mungkin takkan mampu menghasilkan uang hanya untuk membeli satu peluru saja. Beberapa saat setelah mengatasi gangguan di perjalanan, pada akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan, di mana itu merupakan lokasi Iron Armor Rhino berada. "Kalian bertiga, menyebarlah dalam 3 arah untuk memancing monsternya. Namun tetaplah ingat, untuk tidak menarik monster lebih dari 3 dalam sekali waktu," perintah ketua tim. Zhao Zeng dan 2 orang lainnya yang sudah mengerti tugas mereka pun lalu melesat pergi untuk memancing monster buruannya. Iron Armor Rhino mulai ditembaki anak panah. Mereka yang lalu berlari menuju ke tempatnya penyerang. Ternyata itu adalah perbuatannya Zhao Zeng yang telah menyerang mereka dari atas pohon. Melihat mereka sudah mulai menghampirinya, Zhao Zeng pun lalu mengeluarkan dagger barunya yang memiliki nilai penetrasi 11 serta dengan tingkat konduktivitas 53%. Dirinya yang sudah sangat ingin mencoba kemampuan daggernya tersebut. Hingga saat salah satu Rhino menghantam pohon di mana Zhao Zeng berada, flash slash dengan serangan tebasan cepatnya, dirinya pun lalu bertubi-tubi menebas Rhino tersebut dan berhasil melukai Rhino hingga hanya sedikit HP yang tersisa. "Seperti yang kukira, ini memanglah tidak mengecewakanku. Memotong Iron Armor Rhino itu terasa seperti hanya memotong tahu," ucap Zhao Zeng yang puas dengan dagger barunya tersebut. Kedua Rhino yang lalu mencoba menyeruduk Zhao Zeng yang lalu melompat untuk menghindarinya. "Uji cobanya telah selesai. Kini saatnya aku melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Kemarilah kalian berdua. Kemarilah, dengan begitu kami akan melayani kalian," ucap Zhao Zeng sembari memancing kedua Rhino tersebut. Di sisi lain, ketua tim yang mulai melihat Zhao Zeng telah berhasil memancing 2 Iron Armor Rhino. Dirinya pun juga cukup terkejut karena ternyata Zhao Zeng mampu dengan cepat melakukannya. "Zhao Zeng, beristirahatlah. Serahkan sisanya pada kami." Sesampainya kedua Rhino tersebut di dekat mereka pun cukup terkejut dikarenakan ternyata salah satu dari Rhino ternyata telah terluka cukup parah, dan mereka pun lalu memutuskan untuk menghabisi yang terluka itu terlebih dahulu. Di sisi lain, orang yang sedang berada di dekat Zhao Zeng lalu ingin mencoba sesuatu dengan peluru senjatanya, yang mana itu merupakan peluru dengan nilai penetrasi 9. Menggunakan senjata jarak jauhnya, orang itu pun mulai membidik salah satu Rhino. Dan ternyata pelurunya itu hanyalah mental begitu saja di kulit Rhino dan tak mampu menembusnya. Hal itu pun lantas membuat orang itu sangatlah kecewa, dikarenakan kini peluru dengan nilai penetrasi 9 miliknya telah terbuang sia-sia. "Saudara, ketua dan yang lainnya seharusnya memakai senjata dengan nilai penetrasi yang lebih dari 9 kan? Sebenarnya kami juga baru pertama kali berburu Iron Armor Rhino. Kami hanya mengganti senjata penetrasi kami hanya dengan senjata dengan nilai penetrasi 9. Dari apa yang dilihat, melawan monster itu menggunakan senjata dengan nilai penetrasi 9, sepertinya itu hanyalah sedikit lebih kuat untuk menghadapi mereka." Hingga saat matahari mulai akan tenggelam, pada akhirnya mereka telah selesai menghabisi kedua monster itu. Dan dengan pengalaman tersebut, mereka pun menyimpulkan bahwa kedepannya mereka harus menggunakan senjata dengan nilai penetrasi yang lebih tinggi untuk melawan mereka. Perburuan telah berakhir. Ketua tim lalu menanyakan Zhao Zeng mengenai guild card-nya, dikarenakan ketua akan mentransfer uang kepada Zhao Zeng setelah menjual semua material di kota Shibu. Zhao Zeng yang baru pertama kali mendengar mengenai guild card, dengan sangat kecewa dirinya pun lalu mengatakan bahwa dirinya belumlah memiliki guild card. Mengetahui Zhao Zeng belum memiliki guild card, mereka pun lalu mengantarkan Zhao Zeng menuju kota Shibu untuk membuat guild card di kantor cabang guild seniman bela diri. Terdapat beberapa level tingkatan, yang mana setelah masing-masing member memperoleh 10 bintang,
maka secara otomatis levelnya pun akan meningkat. Dan setelah mendapatkan guild cardnya, dirinya pun kini mengetahui bahwa setelah menyelesaikan misi bersama tim Wolfang, dirinya kini merupakan member berwarna putih dengan 7 bintang. Dan untuk meningkatkannya lagi, Zhao Zeng lalu berpikir bahwa ia harus melakukan hal lain lagi untuk Boreal Area. Rekan-rekan timnya lalu mengantarkan Zhao Zeng kembali. Dirinya yang memilih berhenti dan turun di tengah perjalanan. Setelah melihat rekan-rekan timnya itu menjauh, Iron Armor Cow, keluarlah! Dan Iron Armor Cow lalu muncul, dan Zhao Zeng pun langsung menaikinya untuk menuju ke lokasi tujuannya. Tujuan Zhao Zeng adalah menuju ke tempatnya Iron Armor Rhino. Setelah dirinya sampai di tempat tersebut, ayo mulai bekerja. Bumerang Catapult. Sebuah lemparan bumerang menggunakan daggernya lalu mampu menyerang beberapa Iron Armor Rhino sekaligus dalam sekali serang. Tak jauh dari posisinya Zhao Zeng berada, ternyata ada 2 orang paruh baya yang tanpa sengaja melihat aksinya Zhao Zeng. Mereka menilai bahwa Zhao Zeng telah mampu menggunakan pergerakan makro hanya seperti hal yang biasa saja dengan dirinya yang masih berada di tingkat 7. Dan menurutnya, kemampuannya Zhao Zeng itu sudah seperti seniman bela diri tingkat 10 atau bahkan 11. Ketua klan Shenlan, jika orang ini terus meningkat, maka dia pasti akan menjadi seniman bela diri tingkat atas. Jadi, sepertinya kita harus datang untuk mengunjunginya. Baik, ayolah kita pergi untuk menemui si jenius ini. Di tempat Zhao Zeng berada, saat ini dirinya sedang merasa sangat senang sekali, dikarenakan ia telah berhasil meningkat sebanyak 2 level hanya dengan berburu di tempat tersebut. Melihat tubuh Rhino yang bergelimpangan, dirinya pun berpikir bahwa kemungkinan dagingnya pasti sangatlah enak. Mengingat akhir-akhir ini banyak orang yang bahkan tak mampu untuk memakan daging. Dirinya pun lalu menyimpan tubuh-tubuh Rhino tersebut di penyimpanannya agar dapat ia gunakan nanti. Zhao Zeng yang berpikir bahwa hari masih terlalu awal untuknya kembali, dirinya pun lalu berencana melanjutkan perburuan. Namun tiba-tiba, Zhao Zeng yang merasakan ada seseorang yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Secara refleks dirinya pun langsung menyerang orang tersebut. Saudara, tenanglah. Kami tidaklah memiliki maksud buruk, ucap pria tersebut yang lalu dirinya memperkenalkan dirinya bernama Shen Junxing dan satu rekannya itu bernama Li Chengming. Melihat tingkatan dari Shen Junxing tak mampu dilihat oleh Zhao Zeng, dirinya pun menyadari bahwa tingkatan orang tersebut berada di atasnya, dan Zhao Zeng pun lalu juga memperkenalkan dirinya kepada mereka. Shen Junxing lalu meminta izin untuk melakukan sesuatu, menggunakan kacamatanya yang ternyata juga merupakan alat pengukur. Dirinya kini dapat menilai seberapa tingkatan Zhao Zeng pada guild cardnya. Dan dapat terlihat Zhao Zeng masih berada di tingkat putih berbintang 7. Se Jinsun cukup terkejut dengan tingkatannya Zhao Zeng yang masih rendah itu, hingga pada akhirnya dirinya mengetahui hal itu memanglah dikarenakan Zhao Zeng yang baru saja bergabung dengan guild pada hari kemarin. Se Jinsun lalu meminta device yang dimiliki Li Chengming. Li Cheng yang cukup terkejut dengan permintaan ketuanya, mau tak mau dirinya pun lalu menyerahkannya. Itu merupakan device komunikasi, dan Se Jinsun pun hendak memberikannya kepada Zhao Zeng. Zhao Zeng yang terheran-heran dengan pemberian tersebut. Li Cheng lalu memberitahukan bahwa itu adalah device komunikasi satelit yang jangkauannya bisa mencapai setengah dari negara, termasuk yang diberikan kepada Zhao Zeng. Di Boreal Area yang memilikinya hanyalah sedikit dan tidak mencapai lebih dari 100 orang. Benda ini sangatlah luar biasa. Berapa harganya? Jika ini terlalu mahal, maka aku mungkin tak akan mampu untuk membelinya, tanya Zhao Zeng sembari berpikir bahwa kedua orang di hadapannya itu adalah salesman. Tolong terimalah ini. Ini adalah pemberian kami untukmu. Baiklah, kami akan pergi lebih dulu. Di dalam situ sudah ada nomor teleponku, dan juga cari tahu serta pelajari sendirilah mengenai bagaimana cara menggunakannya. Apa ini benar-benar nyata? Apa seorang salesman saat ini mulai menawarkan produknya ke area berburu? Apa maksud dari mereka itu? Kenapa aku merasa sedikit takut? Ucap Zhao Zeng yang dirinya masih belum mengerti dengan maksud mereka. Tak selang lama kemudian, Zhao Zeng yang masih mempelajari device tersebut, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan device tersebut yang berbunyi, dan ternyata itu adalah si Jinsun. Aku lupa mengingatkan sesuatu padamu.
bahwa dengan kemampuanmu itu, seharusnya yang kamu lakukan bukanlah membunuh monster bermutasi, melainkan itu hanya sekedar berlatih tanding dengan mereka. Dengan combat ability-mu itu, masih saja membuli tingkat 9. Bukankah itu membosankan? Seorang seniman bela diri itu seharusnya menggunakan situasi hidup dan matinya untuk melatih diri mereka. Pergi dan tantanglah batasanmu itu. Li Sheng yang masih tak mengerti mengenai sikap ketuanya kepada Zhao Zeng, si Jin Sun pun lalu menjelaskan bahwa mereka haruslah memandang jauh ke depan. Dengan Zhao Zeng yang baru saja kemarin bergabung dengan guild, maka sudah diketahui bahwa Zhao Zeng adalah tipe orang yang tidak suka dibatasi, dan jika dirinya mengundang Zhao Zeng saat ini, maka itu hanya akan ditolaknya. Jadi saat ini dirinya hanya sekedar menunjukkan rasa kebaikannya, karena jika orang telah menerima rasa baiknya, maka kedepannya jika ada suatu misi yang diperlukan, maka Zhao Zeng akan merasa sungkan jika sampai menolaknya. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke tempat Zhao Zeng berada. Dirinya kini telah berada di lembah ular piton. Dirinya merasa bahwa ucapan pria tua tadi ada benarnya juga, bahwa dirinya harus bekerja dengan lebih keras lagi. Monster ular piton yang dihadapi merupakan monster yang levelnya berada jauh di atasnya level Zhao Zeng, dan tanpa terasa Zhao Zeng telah bertahan selama setengah bulan dalam menghadapi monster-monster ular piton tersebut. Dan saat ini, berkat melampaui batasannya, dirinya telah mampu menguasai pergerakan menghindar makro tingkat tinggi, yang pada akhirnya juga telah berhasil membuat Zhao Zeng kini menjadi lebih kuat. Di atas lembah ular piton, terdapat suatu tim di tempat tersebut. Mengapa di sana seperti ada suara pertarungan? Apa mungkin ada seorang seniman bela diri di bawah sana? Itu mungkin hanyalah monster piton yang sedang bertarung satu sama lain. Dengan kepekatan racun yang seperti itu, seorang seniman bela diri tingkat tinggi sekalipun pasti tak akan mampu menanganinya. Namun baru saja mereka selesai berbicara, tiba-tiba muncul sosok tangan dari arah bawah lembah, yang lalu muncullah Zhao Zeng yang sedang mencoba menaiki lembah tersebut. Hal itu pun sontak membuat mereka sangatlah terkejut, dikarenakan mereka baru saja mengatakan bahwa tidak ada seniman bela diri yang dapat bertahan dengan racun di bawah sana. Semuanya, selamat pagi. Aku memiliki suatu hal yang harus dikerjakan. Selamat tinggal. Tunggu. Warrior, tolong tunggu sebentar. Ada apa? Aku tak memiliki suatu hal yang dapat diberikan kepada kalian. Pria itu yang mengetahui Zhao Zeng hanyalah berada di tingkatan 7. Akan tetapi dirinya merasa ada suatu aura yang sangat kuat pada Zhao Zeng. Kami menerima suatu misi, dan kami berniat mengundangmu untuk dapat bergabung dengan kami. Apa kau tertarik? Pinta pria itu yang lalu membuat rekan-rekan lainnya menolak keinginannya, dikarenakan mereka tahu bahwa Zhao Zeng hanyalah sekedar seorang seniman bela diri tingkat 7. Diamlah, aku memiliki rencanaku sendiri. Sejujurnya, mengenai bergabung sementara dengan tim lain itu, aku sangat tahu dengan standarku. Akan tetapi, sekali-kali bermain di sekitar sepertinya tidaklah buruk. Baiklah, aku menerima undanganmu.